Assalamualaikum teman pemilih, selamat datang di podcast JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Pondasi Podcast Beranda Demokrasi. Teman pemilih, saya Iis, saya akan menemani teman pemilih berbincang-bincang seputar informasi kepemiluan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah satu-satunya wanita tercantik pimpinan KPU Republik Indonesia, Ibu Betty Epsilon Idrus. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Iis. Sehat Ibu. ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalimantan Barat. Sekarang ada di Pontianak. Iya Bu, jangan bosan-bosan ya Bu ke Kalbar ya Bu. Enggak dong. Gimana Ibu udah mencicipi makanan khasnya Kalbar? Sudah Iya. tadi malam. Oh iya, alhamdulillah. Kopinya Bu? Sudah dong dari pagi. Luar biasa. Teman pemilih, Ibu Betty ini merupakan Ketua Divisi Data dan Informasi. Beliau akan memastikan hak pemilih untuk warga Indonesia terpenuhi, bukan begitu Ibu? Sama-sama kita Mbak. Oh iya ya, saya juga KPU sebagai penyelenggara Provinsi, pemilu. betul. Sama-sama kita kawal hak pemilih dan hak untuk dipilih ya Ibu. Betul. Teman pemilih, KPU Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara pemilu akan memastikan hak pemilih dan hak untuk dipilih terpenuhi. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Baik, teman pemilih, kita akan membicarakan tentang coklit. Jadi teman pemilih sudah Pantarli sudah datang belum ke rumah teman pemilih untuk dicoklit? Nah, kita tanyakan dulu nih kepada Ibu yang membidangi divisi tersebut. Ibu, kami akan tanya terkait dengan coklit. Coklit ini sejauh mana sih Bu pelaksananya dalam tahapan pemilu 2024 di Indonesia ini Bu? Coklit, pertama definisikan dulu coklit itu apa. Iya. Karena belum tentu semua masyarakat kita tahu coklit itu ngapain sih gitu ya. Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian. Apa yang dicocokkan dan apa yang diteliti. Siapa yang melakukan, kapan, dan bagaimana cara coklit itu berjalan. Pertama, coklit itu adalah sekali lagi pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli kita. Pantarli itu apa? Pantarli itu adalah panitia pemuktahiran data pemilih. Dia datang dari rumah ke rumah, pintu ke pintu untuk memastikan yang dicocokkan antara list data pemilih yang sudah diturunkan oleh KPU itu sudah sesuai atau belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sesuai dengan dokumen kependudukannya. Itu satu hal. Kapan dilakukannya? Dari rumah ke rumah. Jadi nanti Bapak Ibu mohon termasuk kepada masyarakat, mohon nanti rumahnya dibuka. Kalau mereka datang dengan atribut yang sudah disiapkan oleh KPU, punya form A daftar pemilih untuk dicocokkan, itu mereka sedang bekerja untuk memastikan di rumah Bapak Ibu, di pintu rumah Bapak Ibu itu sudah komplit pemilih yang memenuhi persyaratan untuk disesuaikan dengan data kita. Dan ada stiker yang tertempel ya Ibu. Setelah dicoklit, udah cross check ternyata benar, maka akan ditempel stiker. Selain itu akan diberikan surat tanda terima bahwa mereka itu adalah sudah dicoklit oleh teman-teman Pantarli. Sejak tanggal kemarin 12 Februari berakhir tanggal 14 Maret kerja Pantarli untuk coklit. Tapi masa kerja Pantarli kami perpanjang 1 bulan lagi dalam hal pertama untuk konfirmasi ulang, reconfirm terkait dengan mana tahu mereka kami masih butuhkan untuk turun lagi ke rumah-rumah, konfirmasi lagi benar nggak ini. Nanti Pantarli masih boleh turun ke rumah-rumah atau dan mereka akan kami minta untuk membantu PPS kita, petugas KPU tingkat kelurahan untuk menyusun draft daftar pemilih sementara kita. Itu komplitnya kerja Pantarli. Betul. Wah, luar biasa kerja Pantarli ini ya Bu ya. Saya lihat teman-teman Pantarli ini kerjanya luar biasa. Ada yang kemudian dikejar angsa, kemudian ada video-videonya yang menempuh medan yang sangat luar biasa gitu. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya lagi Bu. Coklit ini kan identik dengan Pantarli datang ke rumah. Gitu kan. Kemudian bagaimana proses coklit ini apabila dilaksanakan untuk teman pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan? Oke, untuk warga binaan, istilahnya yang berada di lapas rutan, mereka itu akan bukan istilahnya dicoklit karena tidak ada model A.
Oh iya. Model A di sana tidak dicoklit, tetapi dikoordinasikan oleh teman-teman KPU kabupaten kota yang memiliki lapas dan rutan kepada siapa? Kepada Kalapas dan Karutannya untuk making sure, untuk meyakinkan bahwa apakah ada data di sana tersedia by name, by address, NIK-nya jelas, komplit untuk kita konversi menjadi pemilih. Penanggung jawabnya bukan Pantarlih, penanggung jawabnya adalah KPU kabupaten kota. Apa yang dilakukan? KPU kabupaten kota akan kulonwon dulu kepada Kalapas dan Karutan bahwa sebentar lagi kita mau pemilu nih, warga binaannya mau kita data, bersedia nggak menyiapkan data? Karena kita nggak punya data orang yang ada di warga binaan. Sepanjang datanya lengkap, ada permohonan dari Kalapas dan Karutan secara resmi ingin mendaftarkan warga binaan sebagai pemilih, kita layani. Konsekuensinya nanti KPU Kabupaten Kota akan berkoordinasi di bawah Satker KPU Provinsi kepada KPU Republik Indonesia. Kita nyatakan oke, di sini akan ada TPS lokasi khusus kita menyebutnya di lapas dan rutan. Kalau sudah clear, maka datanya dimasukkan dalam sidalih. Konsekuensinya pertama, kita akan mencoret data asal mereka, karena kan mereka tak tinggal sesuai dengan alamat tertera. Data asalnya kita hapus, datanya hidup di lapas dan rutan. Yang kedua, kita yang akan uruskan model A pindah memilihnya. Dulu namanya model A5. Jadi secara terorganisir akan diurus oleh KPU kabupaten kota. Kalau kita sudah clear, di situ akan diadakan TPS lokasi khusus. Tapi perlakuannya di TPS lokasi khusus nanti di hari pemungutan suara persis seperti pindah memilih. Sama nggak? Dapilnya untuk 5 tingkatan itu. Kalau sama, kita berikan surat suaranya dengan alamat tertera di IKTP asalnya. Kalau nggak sama, ya kita sesuaikan saja. Misalnya nih, ada warga luar Kalimantan Barat, ketika nanti di warga binaan di Kalimantan Barat, maka hanya dapat 1 surat suara, yaitu presiden dan wakil presiden. Begitu perlakuannya. Nanti ketika sama-sama dilakukan pendataan, jadi pendataan mereka di warga binaan sama persis ketika teman-teman Pantarlih melakukan coklit. Tanggal 12 Februari pendataannya sampai dengan tanggal 14. Saya minta nanti tanggal 19 sesuai dengan edaran kami, namanya sudah masuk dalam sistem informasi data pemilih. Baik, jadi selambat-lambatnya. Semua terjamin ya Bu, nggak perlu khawatir ya Bu ya? Tidak perlu, karena sudah dari awal tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, ini jalannya paralel sama-sama. Pantarlih bekerja, KPU Kabupaten Kota juga bekerja untuk TPS, calon TPS lokasi khusus, Mbak. Iya, izin Ibu terkait dengan warga pendatang, Ibu kan lumayan banyak juga nih warga dari pulau lain yang mengadu nasib di Kalimantan Barat. Mereka kan tidak memiliki KTP dan KK sebagai salah satu media untuk dilaksanakannya coklit. Ini bagaimana ya Ibu ya, ketika warga tersebut supaya tetap terwadahi dalam coklit? Warga pendatang dicek dulu punya KTP elektronik daerah asal nggak? Kalau punya, maka tetap akan didaftarkan sesuai dengan alamat TPS asal. Kalau warga pendatang ingin menggunakan hak pilih misalnya dari luar Pontianak datang ke Pontianak, kami sekali lagi KPU akan mendaftarkan sesuai dengan alamat tertera di KTP elektroniknya di tempat asalnya. Tapi kalau ingin pindah memilih karena dengan alasan tugas, belajar, sudah pindah domisili tapi tak diurus administrasi kependudukannya, sesungguhnya mereka akan kita minta untuk mengurus model A pindah memilih secara secara pribadi-pribadi. Datang ke kantor kelurahan, datangin PPS kita, PPK untuk di kecamatan, KPU Kabupaten Kota. Boleh sepanjang dokumen yang Anda bawa lengkap dan pastikan sudah terdaftar dalam DPT kita terlebih dahulu. Karena syarat pindah memilih salah satunya harus terdaftar dulu dalam DPT. Oleh karenanya KPU ini nggak bisa kerja sendiri, Mbak. Mereka harus cross check diri mereka sudah terdaftar atau belum dalam DPT. Sementara ini sudah bisa di cross check, tapi datanya masih data sinkronisasi DP4 dengan data kita, data PDB, pemuktahiran data pemilih berkelanjutan di https://2 kali. Yang paling mudah adalah klik aja, cek dptonline.kpu.go.id, itu Mbaknya udah tahu. Jadi Masyarakatnya harus cek juga. Ini harus berperan aktif ya Bu ya. Betul. Dalam mengecek data pemilih.
cek dptonline.kpu.go.id. Baik. Iya. Dan sekarang untuk pemilih dalam negeri dan luar negeri sudah bisa cross check. Oke, jadi teman pemilih jangan lupa di cross check ya. Baik Ibu, terkait dengan coklit ini kan nanti kan berakhirnya di tanggal 14 Maret 2023. Nah, bagaimana apabila ada masyarakat yang belum tercoklit? Prosesnya seperti apa Ibu? Masyarakat yang belum tercoklit sampai dengan tanggal 14 Maret Iya. dipastikan dulu belum tercoklit, karena ketika datang pantali kita, mereka ada di rumah atau enggak. Oh iya. Di cross check dulu, jangan-jangan sudah datang tapi masyarakat kita mungkin sedang antar anaknya, rumahnya ketutup, lalu kemudian mungkin sedang jadi pasien di rumah sakit, atau banyak varian yang memungkinkan hal itu, atau memang betul-betul belum didatangi. Maka sampai dengan tanggal 14 merasa belum didatangi oleh petugas coklit kami, tolong datangi PPS di tingkat kelurahan untuk bilang saya belum dicoklit, boleh nggak nanti petugas turun sepanjang sampai kita masih punya banyak waktu Mbak. Nanti tolong di cross check petugas pantali sampai tanggal 14, kalau belum turun dan belum datang kepada Bapak Ibu nanti akan didatangi. Luar biasa ya Bu kerja KPU itu, sampai kita harus konfirmasi data lagi gitu kan, memastikan benar-benar masyarakat mendapatkan hak pilihnya gitu. Secara details semua solusinya sudah kita siapkan, tinggal nanti di lapangan mudah-mudahan berjalan dengan aman dan lancar. Iya. Baik Ibu, sekarang kita masuki tips and trik. Ibu, saya akan tanya gini, di luar sana kan pasti banyak nih Srikandi penyelenggara pemilu. Bagaimana sih Bu tips and triknya supaya tetap tampil trendy, tampil fit, tampil gimana ya, cantik gitu lah sebagai penyelenggara pemilu yang tidak henti-hentinya gencarnya tahapan ini tetap terlaksana, selain kita melaksanakan tugas tapi kita tetap terlihat cantik gitu. Oh, Masya Allah. Silakan berikan tipsnya Ibu. Mungkin karena modal saya semangat ya, modal utama saya semangat, terus kerja dengan passion, lalu ya ini kerjaan karena jadi tanggung jawab, tentu perlu disiapkan sebaik-baiknya. Kepada semua pekerja-pekerja pemilu, tugas kita amat berat sekarang, terlebih ya karena sudah masuk tahapan dan tahapannya semakin lama semakin cepat, nggak kerasa gitu ya. Tetap jaga kesehatan, makan yang benar, dan peran-peran kita kan nggak berhenti di sini. Peran-peran saya kan nggak berhenti hanya sebagai anggota KPU. Saya juga ibu, saya juga istri, saya juga anggota masyarakat yang harus terus balancing melakukan semua kegiatan-kegiatan. Ya satu lagi ya, kita berserah Tuhan Yang Maha Kuasa yang punya semuanya. Mudah-mudahan kita kerja yang terbaik aja, dan mudah-mudahan dia itu akan merestui kerja-kerja kita. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan yang dicarikan berkah ya. Dan ini salah satu usaha upaya kita sebagai umatnya lah ya, untuk bisa kerja yang terbaik buat NKRI tentu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir mungkin buat teman-teman pemilih, silahkan beri pesan-pesan Ibu kepada teman-teman pemilih sekalian untuk menyukseskan pemilu 2024. Mari Ibu silahkan. Teman-teman, kawan-kawan yang ada di Kalimantan Barat, proses terkait dengan pemuktahiran data pemilih sudah berjalan dan kerja-kerja Pantali akan selesai tanggal 14 Maret 2023. Setelah DPS ditetapkan, Bapak Ibu masih bisa memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan DPS daftar pemilih sementara. Please di cross check apakah Anda sudah terdaftar atau belum. Kalau Anda belum terdaftar, pastikan Anda datangi atau Anda akan isi beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan untuk kami konversi menjadi pemilih sepanjang memenuhi persyaratan untuk pemilu tahun 2024. Kalau Anda merasa warga negara Indonesia yang baik, memiliki hak pilih dan cinta terhadap NKRI tanah air kita, gunakan hak pilih, datang ke TPS 14 Februari 2024 hari Rabu. Cinta NKRI, datang ke TPS. Hari kasih suara ya Bu. Betul. Hari kasih sayang dan hari kasih suara. Baik Ibu, terima kasih. Saya minta dukungan Ibu untuk medsos JDH KPU Kalimantan Barat dan medsos KPU Kalbar tentunya Ibu. Kepada teman pilih untuk like gitu. Siapkan diri untuk terus berkoordinasi, mengupdate data, mengupdate informasi langsung dari kanal pertama
KPU Kalimantan Barat lewat semua kanal-kanal media sosial yang dimiliki, ada Facebook, Instagram, YouTube, dan juga JDIH untuk cross-check. Sekali lagi, Anda ingin tahu tentang pemilu dari tangan pertama, teman-teman Kalbar tentu siap untuk menyuarakan. Selamat berselancar di semua kanal media sosial yang dimiliki oleh teman-teman KPU Kalimantan Barat. Sukses. Baik, terima kasih Ibu. Satu pantun buat Ibu. Apa tuh? Jalan-jalan ke Pontianak, jangan lupa membeli kopi, tidak lupa membeli kerupuk basah. Apa tuh, lidah buaya. Itu enak sekali. Cukup sekian perbincangan kita dengan Ibu Betty. Jangan lupa untuk mensukseskan coklit untuk pemilu 2024 nanti. Baik Ibu, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ayo memilih untuk